Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferdi, masih di Arjuna Movie, channel yang akan ngebahas film-film terbaru buat kalian. Kali ini gue gak akan ngebahas film kayak biasanya ya guys, tapi gue akan ngebahas anime yang udah gue nanti-nantikan semenjak selesainya season 4. Anime ini ngelanjutin ceritanya di The Movie tahun 2025 guys. Rilis tanggal 15 Agustus kemarin di Indonesia. Dan kabarnya kehadiran The Movie ini sangat meledak di berbagai negara Asia sampai Eropa, dan termasuk juga Indonesia tentunya. Film bagian pertama, Kimetsu no Yaiba Infinite Castle, memecahkan rekor sejarah industri anime Jepang. Bayangin aja, selama 10 hari penayangannya aja, data dari Aniplex ya, selaku rumah produksi anime ini, film Kimetsu no Yaiba Infinite Castle ini menghasilkan penjualan 9,1 juta tiket dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu 12,8 miliar yen, atau yang kalau dirupiahkan adalah 1,4 triliun rupiah. Anjir, gila banget. Bayangin aja men, keuntungan 1,4 triliun rupiah dari satu film aja, dan sampai sekarang pasti terus meningkat. Mengingat film ini sekarang kan masih tayang ya. Untuk sebuah film anime itu angka yang sangat di luar nurul guys. Nah kali ini gue akan ngebahas animenya nih, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Seluar biasa apa sih anime ini? Daripada penasaran, ayo kita bahas aja di review film versi gue. Jadi film Kimetsu no Yaiba Infinite Castle ini masih nyeritain kelanjutan dari season 4-nya guys. Dimana setelah Kibutsuji Muzan digempur di markas pembasmi iblis, tempatnya di pimpinan mereka yaitu Ubuyashiki. Tapi Muzan berhasil lolos, dan kelanjutannya Muzan menarik seluruh anggota pembasmi iblis ke dalam Infinite Castle dan berencana menghabisi seluruh pembasmi iblis gitu. Dan para pembasmi iblis juga berencana buat menghabisi Muzan di sana. Bisa dibilang ini adalah pertarungan terakhir lah gitu ya. Hey, tayang juga akhirnya satu dari trilogi Final Battle Kimetsu no Yaiba Infinite Castle. Ini baru bagian pertama ya, berarti masih ada 2 lagi yang akan hadir buat ngelengkapin triloginya, yang kabarnya akan rilis per 2 tahun. Berarti yang kedua itu tahun 2027 dan yang ketiga tahun 2029. Aduh, jauh-jauh banget sih jaraknya. Kita harus nunggu 2 tahun buat nonton kelanjutan ceritanya guys. Nah sekarang gue akan ngebahas film pertamanya, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Film ini bikin gue terkesima dari grafisnya yang keren banget, greget pertarungannya, sama flashback beberapa karakter yang nambah rasa emosional dalam film ini. Yang gue seneng salah satunya adalah tentang grafis gerakan pertarungan yang dibikin sedetail mungkin. Dari tiap langkah karakternya saat bertarung sampai gerakan pertarungannya yang smooth banget. Jadi walaupun gerakannya cepet, jadi penonton masih bisa ngelihat pergerakan karakternya tuh dengan sangat nyaman. Wah asli, kita sangat-sangat dimanjakan sama visual pertarungan yang cakep banget. Bukan bermaksud untuk membandingkan ya guys, tapi kalian inget gak pergerakan pertarungan anime Dragon Ball? Yang gerakan pertarungannya tuh super cepet banget. Jadi kita cuma bisa lihat ya, cuma sekelebat gerakannya gitulah. Nah kalau di film ini nggak kayak gitu. Semua pergerakan pertarungannya itu sangat detail dan memanjakan mata. Wih, cakep banget lah pokoknya. Juga nggak lupa pertarungan di tiap karakternya yang intens. Itu bikin penonton nggak berhenti deg-degan guys, mengingat ini adalah pertarungan terakhir ya. Terus gue juga suka sama grafis tempat Infinite Castle-nya itu sendiri. Kayak bangunan yang sangat luas dan gak berujung gitu. Para pembasmi iblis ini bener-bener masuk ke dalam dimensi lain guys. Kiri, kanan, atas, bawah semuanya gak kelihatan dan gak jelas. Terus selama gue nonton film ini, gue tuh suka sama pergerakan kameranya yang ambil angle Infinite Castle ini dengan cara yang unik dan elegan. Jadi kelihatan Infinite Castle ini jadi tempat yang sangat mengerikan, tapi nggak meninggalkan kesan otentik budaya bangunan-bangunan Jepang gitu. Lalu di setiap pertarungannya itu selalu dibalut dengan rasa emosional tiap karakter.
Gue gak mau spoiler ya pertarungannya melibatkan siapa aja, tapi yang pasti para Hashira akan ngelawan iblis bulan tentunya. Nah, ternyata di tiap pertarungannya itu ada rasa emosional yang bikin pertarungannya itu makin greget dan menegangkan. Ada satu lagi karakter yang menyita perhatian gua, Agatsuma Zenitsu. Ini karakter favorit gua guys. Perkembangan dari tiap episodenya itu sangat-sangat terlihat dan sangat memuaskan buat gua. Kalau kalian ikutin animenya dari season 1 sampai sekarang, yang awalnya sih Zenitsu ini seorang pengecut dan gak bisa diharapkan. Terus animenya ini berlanjut sampai Zenitsu itu bertarung dengan keadaan tidak sadar. Dan sekarang Zenitsu ini jadi karakter yang sangat beda banget guys. Dan gak ragu buat ngeluarin emosinya yang bener-bener meledak. Sorot matanya juga udah beda banget sama Zenitsu yang dulu. Sekarang sorot matanya itu lebih tajam dan ngeluarin aura yang mengancam lawannya. Pokoknya udah beda banget lah sama Zenitsu yang dulu. Walaupun film ini udah bagus banget, tapi menurut gua masih ada kekurangan di mata gua guys. Menurut gua pertarungannya relatif lebih singkat atau lebih ringkas lah. Gua emang maklum sih, karena durasi the movie ini cuma sekitar 2,5 jam. Untuk ukuran film terbilang panjang, tapi kalau buat anime yang biasanya series, ya lebih panjang series lah ya. Kalau aja Kimetsu no Yaiba Infinite Castle ini dibuat secara format series, pasti pertarungannya akan lebih panjang dan lebih dramatis. Buat kalian yang ngaku fans berat Kimetsu no Yaiba, kalian wajib banget nonton film ini, karena film ini akan jadi salah satu serpihan puzzle cerita yang akan ngelengkapin cerita berikutnya. Makanya jangan sampai ngelewatin film ini ya. Satu dari trilogi film yang bagus banget. Bukan cuma pertarungannya yang seru, tapi ada juga kisah di balik tiap pertarungannya guys. Siap-siap, kalian bakal terperangah sama desain grafis yang cakep pol. Tiap gerakannya, grafis tempat pertempuran Infinite Castle yang memukau dan penuh sentuhan otentik Jepang. Jadi gak sabar nih, pengen cepet-cepet tahun 2027 buat nonton film yang keduanya guys. Kalau suruh nilai 1-100, gua akan kasih rating film ini 100, sumpah. Karena gua udah cukup puas banget sama film ini. Oke, segitu aja review film gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gua juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video gua yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gua Ferdi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.